Bab 34. Ingin mempermainkannya setiap saat. Natalia Wu merasa sangat kesal dengan Kelly He yang tidak tahu malu, belum mendapatkan tempat untuk melepaskan amarahnya, dirinya malah melampiaskan amarahnya pada Marson Gu, kemudian berucap dengan kesal, kaki ini milikku, jadi aku ingin pergi kemanapun, bukan urusanmu. Seketika raut wajah Marson Gu mengeras, dia menelepon Natalia Wu dengan penuh harapan, namun dengan anehnya dia malah mendapatkan amarahnya. Hingga dia sebesar ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani berucap seperti itu padanya. Namun yang anehnya adalah, dia tidak marah, malah semakin memperhatikan kenapa Natalia Wu semarah ini. Natalia. Dia baru saja membuka mulutnya memanggilnya, belum dia menyelesaikan ucapannya, Natalia Wu langsung memotong ucapannya dengan tidak sabar, Marson bisakah kamu tidak menggangguku, aku tidak ingin melihatmu, juga tidak ingin mendengar suaramu. Selesai berucap, dia langsung menutup teleponnya. Jika teringat, dirinya semakin tidak memiliki pertahanan pada Marson Gu, bahkan bisa berada di dalam pelukannya, tidur semalaman dalam diam, dia merasakan ketakutan. Susah payah dia memutuskan untuk menyingkirkan Marson Gu, dia tidak boleh terjebak lagi. Sekarang dia merasa kesal setiap melihat nama Marson Gu, akhirnya dia langsung memblokir nomor teleponnya. Marson Gu menatap layar handphonenya yang sudah berubah menjadi hitam, sedikit mengerutkan alisnya, kemudian mendeci sejenak. Keberanian gadis ini semakin besar, tidak hanya memarahinya, bahkan menutup telepon seenaknya. Namun, dia juga sangat mengerti sifat Natalia Wu, dia bukanlah orang yang marah tanpa alasan. Kebetulan saat ini, Andi Si mengantarkan dokumen padanya, dia langsung berucap memerintah, kamu selidiki dulu, apa yang terjadi pada Natalia hari ini. Gerakan tangan Andi Si terhenti sejenak, kemudian menganggukkan kepala, baik. Dia bahkan sengaja melihat sekilas direkturnya itu, beberapa hari ini seringkali dia menyebutkan nama Natalia Wu, dia benar-benar menyukainya. Kalau begitu, Marson Gu yang melihat Andi Si terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, bertanya, apa masih ada masalah? Itu. Andi Si merasa ragu sejenak, kemudian tetap bertanya, wanita yang menolongmu 5 tahun yang lalu, apa masih mau diselidiki lebih lanjut? 5 tahun yang lalu, sang direktur tiba-tiba diserang, hingga mendapatkan luka serius, sepasang matanya kehilangan penglihatannya, dan diselamatkan oleh seorang wanita, kemudian dia menyuruh seseorang menemukan direktur, karena ada urusan yang harus diselesaikan, tanpa berpamitan dengan wanita itu, dia pergi begitu saja, hanya meninggalkan sebuah cincin yang melambangkan identitasnya pada wanita itu, berharap wanita itu datang mencarinya. Hanya saja, wanita itu tidak pernah muncul, seperti menghilang dari dunia ini. Selama 5 tahun belakangan, direktur selalu memikirkan wanita yang menyelamatkannya, menyuruhnya menyelidiki identitas wanita itu. Sekarang, mungkin direktur telah menyukai Natalia Wu, apa dia masih perlu mencari wanita itu lagi? Marson Gu teringat dengan kejadian 5 tahun yang lalu, tatapannya syarat akan kelembutan, berucap, ya, bagaimanapun, dia harus ditemukan. Baik. Andi Si menganggukkan kepalanya, merasa dirinya semakin tidak mengerti dengan direkturnya. Dalam waktu setengah jam yang singkat, Andi Si langsung mendapat hasil dari penyelidikannya, dia mengirimkan data itu pada Marson Gu. Marson Gu melihat isi dari email itu, matanya sedikit memicing, sebuah aura dingin menguar dari tubuhnya. Dia mengambil handphonenya kemudian menelepon seseorang, seketika teleponnya langsung tersambung, dia langsung berucap, aku ingin menambah satu syarat, soal kerja sama kali ini, aku akan melepaskan keuntungan sebesar 2% lagi. Karena Kelly He, seharian ini Natalia Wu merasa kesal, terus menundukkan kepalanya seharian di depan meja kerjanya menggambar desain. Saat akhirnya dia mendongakkan kepala, matahari sudah terbenam, malam hari telah mewarnai langit. Dia mengusap lehernya yang terasa pegal, menghela nafas pelan, merapikan sejenak meja kerjanya yang berantakan, menyimpan kertas desain yang dibuatnya tadi, kemudian membawa tasnya untuk pulang kerja. Natalia Wu berjalan hingga ke pintu perusahaan, melihat seseorang yang sangat familiar. Tatapannya sedikit tertegun, bersuap untuk berputar untuk pergi melalui jalan lain. Namun, Marson Gu sudah melihatnya keluar, turun dari mobil berjalan menghampirinya,
menarik lengannya, berucap dengan pelan, "Natalia, kemarin malam aku sudah menolongmu, kenapa kamu seperti ini padaku?" Teringat saat dia menelepon Natalia Wu sore tadi, dia menemukan jika nomornya telah diblokir oleh wanita ini, rasanya dia ingin memukul wanita yang tidak punya hati ini. Natalia Wu sudah merasa tenang, tidak menggebu-gebu seperti siang tadi. Teringat, dengan kemarin malam Marson Gu yang menolongnya, jika bukan karena ucapannya, rencana Kelly He pasti sudah berhasil. Sikapnya hari ini, memang sedikit tidak tahu terima kasih. Natalia Wu merasa wajahnya memanas, berucap dengan pelan, "Benar, maafkan aku." Marson Gu menyunggingkan sudur bibirnya menampilkan sebuah senyuman, hanya kata terima kasih, bukankah sangat tidak tulus? Natalia Wu yang melihat Marson Gu mendekatkan tubuhnya, diam-diam memutar matanya malas, namun wajahnya terlihat datar dan bertanya, "Kalau begitu kamu ingin aku bagaimana?" Terlihat sebuah kilatan dalam tatapan Marson Gu, "Hari ini ada acara pelelangan, aku butuh seorang pendamping." Natalia Wu tidak ingin pergi sama sekali, teringat dengan dirinya yang berhutang budi pada Marson Gu, setelah hari ini dia menemaninya pergi, maka tidak akan ada hutang lagi di antara mereka. Baiklah. Dia menyetujuinya. Marson Gu mengulurkan tangannya mengusap rambut Natalia Wu, berucap, "Kamu tunggu aku di sini, aku akan mengambil mobil." Kemudian, membalikkan tubuhnya untuk mengambil mobil. Kelly He yang tidak jauh melihat Natalia Wu yang terlihat sedang menggoda Marson Gu, kembali teringat dengan apa yang terjadi padanya, tidak bisa menahan kebencian yang ada dalam hatinya, diam-diam mengepalkan tangannya, melihat Marson Gu yang sudah pergi, dia langsung menghampirinya dan berucap merendahkan, "Natalia, bukankah sekarang kamu merasa menang?" Mendengar hal itu, mata Natalia Wu langsung melihat sebuah kotak yang dibawa Kelly He, menatapnya dengan bingung. Seketika raut wajahnya menjadi dingin, menatapnya sekilas dalam diam, merasa dirinya yang tidak waras, malas untuk menggubrisnya. Hari ini bukan hanya tidak mendapatkan keadilan untuk dirinya, tapi juga dipukul olehnya, apanya yang membuatnya merasa menang. Kelly He melihat Natalia Wu yang berani menatapnya seperti itu, menggertakkan giginya kesal, dia berucap dengan kejam, "Natalia, kamu selain bergantung pada pria, memang kemampuan apa lagi yang kamu miliki?" Cih. Berpura-pura terlihat menyedihkan dan tidak bersalah, tapi sebenarnya wanita murahan. Natalia Wu yang awalnya tidak ingin bertengkar dengannya di depan umum, tapi dia malah memancingnya, membuatnya berucap tanpa bisa ditahan, "Kelly, kamu jangan berucap omong kosong di sini." Kelly He masih ingin mengatakan sesuatu, namun melihat mobil Marson Gu yang mendekat, dia tidak berani tinggal lebih lama. Marson Gu bukanlah orang yang bisa dia ganggu, dia mengucapkan sebuah kalimat yang kejam, "Natalia, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa merajalela, suatu hari nanti kamu pasti akan dihancurkan oleh Marson dan Direktur Cheng, saat itu tiba, aku tidak akan membiarkanmu melalui harimu dengan tenang." Selesai berucap, dia segera pergi dari sana. Natalia Wu baru menyadari, jika Kelly He terus membawa sebuah kotak di tangannya, sepertinya isi di dalamnya itu benda-benda yang digunakan di ruangannya, muncul sebuah pemikiran dalam benaknya, kepalanya menoleh pada Marson Gu yang mengendarai mobil, "Apa kamu telah melakukan sesuatu?" Marson Gu juga tidak menyembunyikan darinya, dia dipecat. Bab 35. Identitasnya telah terbongkar. Dipecat. Pantas saja tadi dia terlihat seperti ingin menelannya, usahanya selama ini seketika hancur begitu saja, jika dipikir dirinya pasti merasa sangat tidak terima. Natalia Wu tidak merasa prihatin sama sekali padanya, ini namanya balasan atas perbuatannya. Hanya saja, Marson Gu sekali lagi kembali membantunya. "Tadi dia kembali mempersulitmu." Marson Gu melihat raut wajah Natalia Wu yang tidak begitu baik, dia melihat sekilas ke arah perginya Kelly He, tatapannya mendingin, kemudian berucap, "Jangan marah, kamu tenang saja, dia pasti akan menyesal, cepat atau lambat dia akan meminta maaf padamu dengan tulus." "Marson, terima kasih banyak." Natalia Wu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia tidak memiliki bukti, Kelly He juga atasannya, jika bukan karena Marson Gu yang membantunya, kali ini dia hanya bisa berdiam diri seperti orang bisu. Mendengar hal ini, Marson Gu sedikit membungkukkan tubuhnya mendekat padanya, wajah mereka hanya berjarak 1 inci, dapat merasakan dengan jelas nafas yang berhembus.
Sudut bibirnya tersenyum, menunjukkan seringaian jahatnya, menunjuk bibir tipis miliknya, berucap dengan ambigu, kata terima kasih tidak cukup tulus. Natalia Wu mundur 2 langkah tanpa sadar, Marson Gu pria brengsek ini, benar-benar setiap saat berpikir untuk, ingin mempermainkannya. Dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan, bukankah kamu mengatakan akan menghadiri acara pelelangan? Marson Gu meliriknya sekilas sambil menahan senyumannya, dan menariknya masuk ke dalam mobil. Sea Spring Hotel, terlihat mobil berbaris di depan pintu hotel, media reporter ada di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya Natalia Wu menghadiri acara pelelangan, melihat acara besar seperti ini, hatinya merasa sedikit tegang. Marson Gu seperti merasakan ketegangannya, menggenggam tangannya menepuk pelan, berucap menenangkan, jangan tegang, ada aku. Ucapannya seperti obat penenang, hatinya yang berdetak kencang, mulai tenang perlahan-lahan. Perlahan-lahan mobil berhenti di depan pintu hotel, Marson Gu turun dari mobil lebih dulu, Natalia Wu melihat tangannya yang terulur ke dalam, menghirup nafas dalam, kemudian meletakkan tangannya ke genggamannya. Sudut bibirnya tersungging sebuah senyuman kecil, melingkarkan tangannya ke lengan Marson Gu, memasuki tempat diadakannya acara pelelangan dengan perlahan. Setelah memasuki ruangan, Natalia Wu tidak melepaskan pegangan tangannya, dia terus mengikuti Marson Gu, melihatnya berbicara nyaman dengan orang yang berbeda-beda. Tanpa disadari sebuah kekaguman muncul dalam benaknya, tidak heran jika dia bisa membuat manajemen perusahaan Emperor Internasional menjadi sehebat itu. Natalia, apa kamu lelah? Marson Gu terus bertanya padanya. Natalia Wu menggelengkan kepalanya dengan pelan, kekaguman dalam tatapannya semakin bertambah, orang-orang mengatakan pria yang rajin bekerja adalah pria yang paling tampan, ternyata benar seperti itu. Samar-samar tersembunyi di dalam tatapannya, bahkan dirinya sendiri tidak menyadari jika dirinya telah terpesona. Marson Gu melihat binaran dalam tatapnya, tanpa bisa ditahan menyunggingkan senyumannya, sedikit membungkukkan tubuhnya mendekat pada sisi telinganya, bertanya dengan pelan, apa merasa aku sangat tampan? Terlihat kepanikan dalam tatapannya, namun raut wajahnya terlihat sangat tenang, berucap dengan nada datar, tidak. Melihatnya yang berucap sebaliknya, Marson Gu ingin kembali menggodanya, namun terdengar suara orang tua dari sampingnya, namun suara yang sangat familiar. Marson. Natalia Wu yang mendengar suara ini, tubuhnya langsung membeku, jantungnya berdetak dengan cepat, seolah dicengkram dengan sebuah tangan yang besar. Marson Gu tidak menyadari perubahan Natalia Wu, dia yang mendengar hal itu langsung mengembalikan raut wajahnya seperti semula, membalikkan tubuhnya dengan sopan melihat siapa yang memanggilnya, dan menyapanya, Paman Zong. Paman Zong. Mungkinkah Paman Zong yang dia kenal? Dengan cepat Natalia Wu mendongakkan kepala melihatnya, saat melihat dengan jelas penampilan Paman Zong, seketika raut wajahnya berubah drastis. Gawat! Natalia Wu segera menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya, tidak berani mengangkat kepalanya, tatapannya penuh dengan kepanikan, dan juga ketakutan yang tersembunyi. Astaga! Dia benar-benar sangat ingin mati, yang dia takutkan terjadi, belakangan ini dia pasti telah banyak berbuat dosa. Jika tidak, bagaimana bisa dia sesial ini? Paman Zong adalah teman baik Ayah Gu, sering datang mengunjungi Ayah Gu, jadi Paman Zong tidak hanya mengenalnya, tapi sangat mengenalnya, suaminya Marson Gu tidak mengenalinya, tapi Paman Zong pasti mengenalinya. Bagaimana ini? Natalia Wu mengerutkan keningnya dengan panik, khawatir tidak tahu harus bagaimana. Jika dia tahu akan bertemu Paman Zong di sini, dia tidak akan menyetujui Marson Gu untuk menghadiri acara lelang ini. Benar-benar sial. Jika nanti Paman Zong mengenalinya, dan memberitahu Marson Gu jika dirinya Lia Qiao. Hanya dengan memikirkan hal ini wajah Natalia Wu semakin memucat, sekujur tubuhnya bergetar. Reaksinya menarik perhatian Marson Gu, tatapannya syarat akan kekhawatiran, bertanya, apa kamu kedinginan? Mendengar hal ini, tubuhnya membeku, terburu-buru menggelengkan kepalanya, terus menundukkan kepalanya. Saat ini, Paman Zong sudah berjalan menghampiri mereka, sejak awal dia sudah memperhatikan orang yang ada di samping Marson Gu, seorang wanita, hanya saja karena sudah tua,
penglihatannya mulai memburuk, berdiri dengan jarak yang jauh membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas siapa wanita itu, hanya saja bayangan tubuhnya terlihat sedikit familiar. Sehingga dia sengaja menghampirinya, ingin melihat dengan jelas. Bagaimanapun, dia sangat tahu dengan jelas, sahabatnya itu merasa sangat puas dengan menantunya. Tatapan Paman Zong jatuh pada Natalia Wu, namun dia hanya melihat kepalanya yang berambut hitam, menatapnya dengan menilai dari atas kepala hingga ke ujung kaki, semakin dilihat semakin terasa familiar, sangat mirip dengan Lia Qiao. Hanya saja, bukankah hubungan Lia Qiao dan Marson Gu sangat buruk? Bahkan kemarin ayah Gu masih mengeluh padanya. Jadi, bagaimana mungkin Marson Gu membawanya menghadiri acara lelang? Paman Zong menatap Marson Gu sekilas, bertanya tanpa menimbulkan kecurigaan, "Marson, siapa nona ini?" Sudut bibir Marson Gu tersungging menunjukkan senyuman kecil, melirik sekilas wajah Natalia Wu, terdapat tatapan memuja dalam tatapannya, "Paman Zong, ini adalah salah satu temanku, namanya Natalia Wu." Teman. Natalia Wu. Ternyata benar-benar bukan Lia Qiao. Tubuhnya hanya terlihat mirip saja. Hanya saja, Paman Zong dapat melihat dari raut wajah Marson Gu, jika baginya wanita ini, bukanlah teman biasa. Tanpa sadar dia mengerutkan alisnya, kemudian teringat dengan Lia Qiao. Dia sama seperti ayah Gu, sangat menyukai Lia Qiao juga, jika Lia Qiao mengetahui Marson Gu memiliki wanita lain di luar sana, dia pasti akan sangat sedihkan. Memikirkan hal ini, dia tidak pantas untuk Lia Qiao, semakin merasa tidak nyaman dengan Natalia Wu yang ada di hadapannya, wajahnya terlihat datar. "Marson, kenapa Nona Wu terus menundukkan kepalanya? Apa tidak bisa menemui siapapun?" Mendengar kalimat ini, nafas Natalia Wu langsung tertahan. Tangannya yang menjuntai mengepal dengan erat, kukunya bahkan menancap telapak tangannya namun tidak merasakan sakit sama sekali. Kepalanya terus memikirkan cara untuk bersembunyi, dia sudah berusaha memutar otaknya namun tidak terpikirkan cara apapun. "Natalia, angkat kepalamu biarkan Paman Zong melihatmu." Marson Gu teringat dengan hubungan Paman Zong dengan ayah Gu sangat baik, ingin membuat Natalia Wu meninggalkan kesan yang baik di hadapan Paman Zong, akhirnya berucap dengan pelan. Dia mengira jika Natalia Wu merasa sungkan. Natalia Wu menelan air lirnya, muncul secercah cahaya dalam pikirannya, tidak ada cara lain, selain melarikan diri, dia tidak boleh membiarkan Paman Zong melihat wajahnya. Dia berucap dengan buru-buru, perutku terasa tidak nyaman, aku harus ke toilet sebentar." Marson Gu teringat dengan Natalia Wu yang biasanya selalu menolaknya, mengira jika dirinya tidak ingin terlibat dengan semua hal yang berhubungan dengannya, muncul sebuah perasaan marah dalam dirinya, berucap memerintah dengan nada dingin, "Tidak, angkat dulu kepalamu dan sapa Paman Zong, baru pergi ke toilet." Bab 36. Marson Gu telah mengetahui identitasnya. Marson Gu sialan. Natalia Wu sangat ingin mengangkat tangannya, membekap mulut Marson Gu, menyuruhnya untuk diam. Jika dia bisa mengangkat kepalanya, sejak awal sudah dia angkat, apa masih perlu dia ingatkan? Sekarang dia mana berani mengangkat kepalanya, jika dia mengangkat kepalanya, maka semuanya akan terbongkar. Marson Gu yang melihatnya terdiam, masih menundukkan kepalanya, mengerutkan alisnya, dia menggenggam lengannya, kemudian mencengkramnya dengan kuat, seperti sedang memperingatinya tanpa berucap. Natalia Wu merasakan lengannya yang sakit, membuat alisnya berkerut dengan sangat dalam, namun dia masih saja bersikeras tidak ingin mengangkat kepalanya. Jika mengangkat kepalanya maka dia akan hancur, dia bodoh jika mengangkat kepalanya. Akhirnya, dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Sudah sebesar ini masih malu, Paman Zong ini orang tua, jangan tidak sopan seperti ini, angkat kepalamu. Marson Gu mengulurkan tangannya menyentuh dagu Natalia Wu, terdengar jelas nadanya yang mengancam, dia tidak memperdulikan penolakan Natalia Wu, memaksa mengangkat wajahnya. Walaupun Natalia Wu memberontak, namun tenaganya, bagi Marson Gu, tenaganya tidak bisa mengalahkannya. Hingga akhirnya, dia hanya bisa menunjukkan wajahnya di hadapan Paman Zong sedikit demi sedikit, dia tersenyum pada Paman Zong dengan wajah sendunya. Paman Zong adalah orang tua, setelah identitasnya terbongkar, dia hanya berharap Paman Zong dapat menjaga nama baik ayah Gu, jangan sampai dia dihabisi oleh Marson Gu.
Akhirnya Paman Zong dapat melihat wajah Natalia Wu dengan jelas, membelalakan matanya dengan terkejut, berucap dengan terkejut, bukankah ini Li? Di saat yang bersamaan, terdengar suara keras pembawa acara dari atas panggung, yang menyuruh semua orang untuk duduk secepatnya, acara lelang akan segera dimulai. Ucapan yang belum diselesaikan Paman Zong, seketika langsung terpotong. Natalia Wu sudah bersiap menjelaskan, bahkan sudah memikirkan alasan, agar Paman Zong memakluminya. Tidak disangka, ternyata dia beruntung bisa lolos. Natalia Wu tanpa sadar menghela nafas lega, wajah tegangnya mulai terlihat tenang, seketika sepasang kakinya terasa tidak bertenaga. Marson Gu melihat orang-orang yang sudah bersiap untuk duduk, berucap dengan sopan, Paman Zong, acara lelang sudah dimulai, kita mengobrol lagi nanti setelah selesai. Benak Paman Zong penuh dengan kebingungan, kenapa Marson Gu memanggil Lia Qiao, dengan sebutan Natalia Wu, namun dia tahu ini bukanlah saatnya untuk berbicara, akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Melihat Paman Zong yang akhirnya pergi, hati Natalia Wu yang sedari tadi merasa was-was, akhirnya merasa tenang seperti sedia kala. Marson Gu menggandeng Natalia Wu duduk di tempatnya, melihat benda yang ditunjukkan di atas, mendekat ke telinga Natalia Wu, berucap dengan pelan, Natalia, jika kamu menyukai sesuatu langsung katakan padaku, aku akan membelikannya untukmu. Natalia Wu berucap dengan tidak fokus. Otaknya terus berpikir, bagaimana menghindari Paman Zong nanti, tidak membiarkan kesempatan Paman Zong untuk berbincang dengan Marson Gu. Dengan begini, dia masih bisa menyembunyikan identitasnya lebih lama lagi. Bagaimanapun Paman Zong dan Marson Gu sangat jarang berada di tempat yang sama, walaupun bertemu lagi lain kali, setelah berlalu beberapa lama, siapa yang masih mengingat kejadian kecil hari ini? Hanya saja, apa dia bisa menghalangi Paman Zong dan Marson Gu kembali berbincang, setelah acara lelang selesai? Saat ini, telah tiba pada ujung acara lelang, di atas panggung telah berubah menjadi menunjukkan sebuah cincin, pembawa acara berucap menjelaskan, lelang terakhir malam ini adalah cincin dengan batu biru safir ini, beratnya pukul 13.22 gram, tetesan air yang terbentuk secara alami, belum pernah melalui pengukiran dan pemolesan. Pertama kali Marson Gu melihat cinik ini, langsung merasa sangat cocok untuk Natalia Wu, seperti dibuat khusus untuknya, dia melihat sejenak jari panjang Natalia Wu, segera membuat keputusan, memutuskan untuk membeli cinik ini, dan memberikannya pada Natalia Wu. Dia sedikit membungkukkan tubuhnya menundukkan kepalanya bertanya di sisi telinga Natalia Wu, Natalia, apa kamu menyukai cincin itu? Natalia Wu yang masih memikirkan masalah menyembunyikan identitasnya, tidak mendengarkan ucapan Marson Gu sama sekali, hanya menganggukkan kepalanya dengan asal. Beruntung perhatian Marson Gu terpusat pada cincin safir itu sepenuhnya, jika tidak dia pasti menyadari keanehan dirinya. Setelah pembawa acara selesai memperkenalkan cincin safir itu, mulai mengumumkan harganya, harga terendah dimulai dari 100 juta. Selesai berucap, dengan cepat ada orang yang langsung mengangkat papannya dan menyebutkan harga. Harganya semakin naik, beberapa orang yang ingin memperebutkan benda ini, dengan harga seperti ini, hanya bisa memilih untuk menyerah. Sisanya orang-orang yang berani terus menaikkan harganya adalah orang yang sangat terhormat, salah satunya adalah Marson Gu, yang tidak ada niatan untuk menyerah. Paman Zong yang melihat hal ini, menatap sekilas Natalia Wu dengan tertarik, kemudian menatap Marson Gu sejenak. Ini untuk diberikan pada Lia Qiao. Sepertinya hubungan suami istri ini, tidak seburuk yang dikatakan ayah Gu, sungguh menarik. Hingga akhirnya, cincin itu didapatkan oleh Marson Gu dengan harga yang fantastis. Terdengar suara palu yang diketuk, suara yang keras itu menarik kesadaran Natalia Wu dari pikirannya yang jauh, dia mengedipkan matanya beberapa kali, kemudian melihat pembawa acara yang ada di atas panggung. Dia tidak mengerti dengan situasi yang ada, bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, bertanya dengan bodoh, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Seketika Natalia Wu menegang, dia belum memikirkan rencana yang tepat, tapi sudah selesai. Saat ini, beberapa pria berjas hitam, dan juga pembawa acara sebagai pemimpin datang ke hadapan Marson Gu, sedikit membungkukkan tubuh padanya, memberikan sebuah kotak indah padanya dengan hormat, Direktur Gu, ini cincin safirmu.
Marson Gu mengambil kotak itu, dan tidak meliriknya sama sekali, langsung memberikannya ke tangan Natalia Wu. Bukalah. Mendengar hal itu, dia menatap kotak di tangannya dengan penasaran, kemudian menatap Marson Gu kembali, perlahan-lahan membuka kotak itu dengan tatapan menunggu dari pria itu. Detik di mana Natalia Wu melihat cincin safir itu, matanya penuh dengan keterkejutan, kemudian berucap, cantik sekali. Cincin ini benar-benar sangat cantik, bercahaya, dan berlian biru yang berkilau. Raut wajahnya membuat Marson Gu merasa berhasil, perasaannya ini melebihi dari perasaan saat dia memenangkan proyek bernilai miliaran. Direktur Gu, ini bukti pembayarannya, silakan disimpan. Pembawa acara itu memberikan sebuah kertas pada Marson Gu. Detik berikutnya Natalia Wu melirik sekilas, terlihat deretan angka 0 yang tertulis, seketika dia melonjak terkejut. Marson Gu menerima kertas itu kemudian merobeknya menjadi serpihan, dan langsung membuangnya ke dalam tong sampah. Tindakannya ini, membuat pembawa acara dan Natalia Wu terkejut, melihatnya yang terlihat tidak peduli, membuatnya menarik sudut bibirnya. Apa kamu menyukainya? Tiba-tiba Marson Gu bertanya. Natalia Wu tertegun sejenak, kemudian mulai mengerti, yang dia maksud adalah cincin yang ada di tangannya. Dia menganggukkan kepalanya, cincin safir secantik ini, tidak ada wanita yang tidak menyukainya. Marson Gu membuka mulutnya berucap, untukmu. Benda semahal ini, langsung diberikan begitu saja, matanya tidak berkedip selama beberapa saat. Pria ini benar-benar. Dia membuat Natalia Wu terkejut, seketika merasa kotak ini berat seperti ratusan gram, tanpa berpikir langsung menyerahkan kotak itu ke tangan Marson Gu, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya.